Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak soleh dan soleha bertemu kembali di pagi hari ini dalam pembelajaran tematik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Baik anak soleh dan soleha, kita masuk di pelajaran kita, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, untuk hari ini fokus pembelajaran kita adalah ilmu pengetahuan sosial atau biasa disingkat dengan IPS. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah terkait masalah kenampakan alam dan pemanfaatannya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam. Indonesia memiliki berbagai bentuk kenampakan alam, mulai dari dataran hingga perairan. Nah, kita lihat satu persatu anak soleh dan soleha. Yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan bisa juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Penduduk yang di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Nah, kemudian yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Hasil pertanian di dataran rendah seperti padi, tebu, kelapa sawit, bisa beternak kambing, bisa beternak ikan lele. Nah, mata pencaharian penduduk di dataran rendah adalah petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir.
Berikut beberapa contoh pemanfaatan pantai. Bisa jadi budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, dan garam. Bisa juga jadi pelabuhan. Mata pencaharian penduduk di dataran pantai adalah nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, penjaga pantai. Nah, sekarang apa saja kenampakan alam yang ada di daerah tempat tinggalmu? Coba sebutkan anak soleh dan soleha. Ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi, ada juga yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Berikut salah satu contoh tanaman yang dapat tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Yaitu padi. Tanaman padi dapat tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah di daerah yang beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenang oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan yang terbuka karena membutuhkan cahaya matahari yang cukup banyak. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan. Nah, ini ya anak soleh dan soleha salah satu contoh tanaman yang bisa tumbuh di dataran tinggi dan di dataran rendah, yaitu padi. Nah, anak soleh dan soleha untuk tugasnya pada pagi hari ini adalah yang pertama, bacalah tes yang terdapat pada halaman 5. Anak soleh dan soleha buka bukunya halaman 5. Kemudian yang kedua, isilah tabel yang terdapat pada halaman 6. Setelah dibaca bukunya pada halaman 5, isi tabelnya di yang ada pada halaman 6. Tapi dikerjakan di buku tugas tematiknya ya anak soleh dan soleha. Tidak dikerjakan di buku paket. Kemudian yang ketiga, tuliskan masing-masing 2 contoh tumbuhan yang hidup di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Tugasnya ada 3 anak soleh dan soleha. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat belajar dan semoga tetap semangat. Ustazah akhiri, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.